Kalau sudah masuk masjid, sholat berjamaah, menghadap arah kiblat yang sama, benar? Sholat menyembah Tuhan yang sama, benar? Pakai bahasa yang sama, benar? Gerakannya sama, benar? Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua, basicnya sama. Ya, tahlil. Yo, yang namanya adil, enggak semuanya rata satu-satu, enggak. Punya anak SD, kasih ceban ongkos. Punya anak SMP lah 20.000. Itu namanya adil. Makanya kiai beda basicnya. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyangin gua, nyakitin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak hadirin jamaah, terkhusus pengurus DKM Masjid Jami Al-Barkah, pagi hari ini kita bersyukur dalam rangka pelaksanaan kegiatan subuh gabungan dan peresmian Masjid Jami Al-Barkah yang telah sama-sama kita ketahui dan kita saksikan telah sama-sama diresmikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, dan alhamdulillah prasasti sudah ditandatangani beliau. Insya Allah masjid yang kita bangun ini senantiasa bukan sekedar kita bangun fisiknya. Jangan sampai masjid ini dibikin kayak kurung batang cakep, dibikin pakai stainless, yang masukin kagak mau. Bener bang? Jangan sampai masjid kita cakep, teman yang kagak ada yang mau ngisi. Masjid cakep perlu diisi. Makanya saya makmuman yang beliau sampaikan tadi, Abina Ki Haji Munahar Mukhtar. Rasulullah berjuang melalui masjid. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang pertama kali dibangun yaitu bukannya mall, bukan apartemen, bukan kereta cepat yang kemarin tabrakan, bukan yang namanya tol langit, bukan yang dibangun pertama apartemen, tapi yang dibangun pertama oleh Rasulullah di Madinah adalah masjid. Kenapa? Beliau pun diisra mi'rajkan dari masjid ke masjid. Maka masjid simbol demokrasi umat Islam. Kalau sudah masuk ke masjid, semua kita sama. Di masjid jangan bicara soal suku. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Dari warna kulit apapun dia dilahirkan, dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen. Jangan kita ribut soal potongan muka. Benar? Kadang usil mulut kita, ya Allah tuh orang hidungnya lucu, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Jadi kalau semua udah masuk masjid, siapapun dia, kalau dia muslim, dia saudara kita. Di masjid ini simbol kebersamaan umat. Di masjid ini kita bisa bangun apapun yang kita niatkan untuk kebaikan. Masjid simbol demokrasi. Karena di masjid ini ada aturan yang tak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu aturan. Nggak bisa dilarang. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Nggak bisa RT masuk pakai patu. RW masuk masjid, buka sepatu Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, copot sepatu. Termasuk gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Dari masjid dijaga kesuciannya, pertama. Benar? Yang kedua, kalau sudah masuk ke masjid semua, ayo
kita jaga kebersamaan, terapkan sholat berjamaah. Dalam berjamaah diatur, ada imam, ada makmum. Bener bang? Ada. Pelajaran lagi buat dalam kehidupan kita. Di masjid simbol kebersamaan dan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Mana buktinya? Di masjid. Kalau sudah masuk masjid, sholat berjamaah, menghadap arah kiblat yang sama. Bener? Sholat menyembah Tuhan yang sama. Bener? Pakai bahasa yang sama. Bener? Gerakannya sama. Bener? Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Makanya kalau ada orang Islam dibilang ulama dibilang radikal, anti Pancasila, salah. Kenapa? Sebelum ada Pancasila, Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau masjid kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing. Indonesia 700 lebih bahasa bang. Kalau masing-masing pakai bahasa, rame masjid, rame musola, kagak jadi sembahyang. Orang Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat bisikin nanaonan silaing euy. Kacau. Kacau. Teman kita dari Padang, Allah nan gadang. Malaikat nyaut, rancak bana. Rame. Kagak seru. Yang kesian dari Ambon saudara kita, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujung-ujungnya kecekek mati. Nih Islam ngajarin Pancasila bang. Mana buktinya? Termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah udah ngajarin Pancasila, menerjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mana contohnya? Tahlilan. Udah ngamalin Pancasila. Apa dalamnya tahlilan? Kita udah meninggal 3 hari, 7 hari, 14 hari, 100 hari, 40 hari. Dalamnya tahlilan yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad. Berarti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mantul. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bener kan? Persatuan Indonesia. Ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa. Orang tahlilan manusianya adil dan beradab. Duduknya sama. Sampai salaman semua. Beradab bang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu semua tahlil. Yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, kumpul jadi satu. Tuh hebatnya. Udah ngamalin 3 sila. Yang keempat, apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin dalam tahlilan, ada yang mimpin. Melalui apa? Musyawarah. MC ngomong, Ustadz ntar baca tahlil, Ustadz ini ntar baca doa, Ustadz ini ntar yang baca Yasin. Bener kan? Musyawarah dulu. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua, basicnya sama. Ya, tahlil. Yo, yang namanya adil, enggak semuanya rata satu-satu. Enggak. Punya anak SD, kasih ceban ongkos. Punya anak SMP lah 20.000. Itu namanya adil. Makanya kiai beda basicnya. Wah, adil dan beradab, kemanusiaan yang adil. Adil kan? Adil tuh. Nih gede-gede di sini bang pisangnya tuh. Beda. Sono nggak ada. Beda. Udah ngajarin Pancasila lebih dulu di masjid luar biasa. Terapkan sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Bener bang? Pelajaran lagi buat kita. Makmum siapa aja boleh. Lo tibang makmum. Ustadz dia kan tukang mabok itu boleh jadi makmum. Lah boleh, lah tibang makmum. Bacanya kagak bener Ustadz, enggak pas itu. Boleh, lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat, lah boleh, lah tibang makmum. Dalam fikih enggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sembahyang. Bener bang? Kita pilih imam. Caranya bagaimana milih imam? Fikih ngajarin. Yang pertama syaratnya kudu fasih, bacaannya kudu fasih. Cari pemimpin yang ngomongnya enak, cerdas, nggak nakut-nakutin rakyat. Bener, nggak nakut-nakutin makmum. Enak ngomongnya, cerdas. Beda sama pinter. Makanya kalau orang cerdas, dibully kayak apapun, panis, tetap dia senyum, nggak pernah marah. Bener bang?
Makanya anjing menggonggong, kapilah bawa batu. Beliau punya. Itu saya tuh. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Beliau istilahnya. Kalau saya lain, anjing menggonggong, kapilah bawa batu. Yang gonggong mulu timpu. Kalau saya ngomongnya enak, cerdas, enggak menjanjikan sesuatu yang bohong-bohongin rakyat. Tenang aja Pak, pokoknya enggak ada impor-impor lah. Bawang nggak usah impor, cabai nggak usah impor, ruwet. Jadi puyang sendiri. Temakan sama janjinya. Yang fase, imam. Yang cadel bindeng, jangan. Makanya orang cocat hukum nggak boleh jadi pemimpin, bener. Imam aja nggak boleh, yang cadel, yang bindeng, yang swing apalagi. Yang cadel aja nggak boleh, yang bindeng nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Nah, nggak jelas. Lu dari mana? Kualung. Oh, sebenarnya kuarung. Karena bindeng kualung. Bapak lu sakit? Alhamdulillah, udah mendingan. Oh meninggal, innalillahi, udah mendingan. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Saya bingung ini. Kalau sama-sama fase, yang kedua syaratnya apa? Yang lebih alim ilmu agamanya. Dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya rakyat itu bagaimana. Yang lebih tahu maunya makmum itu bagaimana. Makmum pengennya kagak muluk-muluk. Makanya kalau jadi imam, kata makmum nih, lu bacanya jangan panjang-panjang. Begitu doang. Bener bang? Ini mentang-mentang jadi imam, bayang maghrib, lah habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah. Makmum sih ikut terus di belakang, nggak bakal dibatalin, cuman hatinya ngomong. Besok gua kapok dipimpin sama lu, begitu. Udah 2 periode masih nambah lagi 3 periode, ya. Kelamaan imam, kelamaan. Makmum kelosodan. Kacau katanya. Ya Allah. Maunya rakyat tuh tahu pemimpin, alhamdulillah. Rakyat pengennya kagak muluk-muluk. Nih, sekolah bocah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Bener bang? Ini kan kagak semuanya. Gara-gara Covid bocah sekolah. Ya enggak, di rumah pakai online. Ya enggak, di EWA sama gurunya, Pak, bayarannya. Orang tua cerdas, ya duit ditaruh di meja, aja foto, cekrek, aja kirim. Itu Pak, saya bayaran. Sekolahnya online, bayarannya online. Aduh. Ya Allah. Semuanya naik, ini naik, itu naik, beras naik, gula naik, semuanya pada naik. Bener bang? Ya ilaha illallah. Apaan aja naik. Naik semua. Harga telur di bawah harga terong. Harga terong turun naik. Ya Allah, harga susu turun. Semuanya naik. Lapangan kerja sulit, bener bang? Pandemi 2 tahun kita, yang kerja banyak di PHK, yang dagang diusir-usirin. Bener bang? Makanya kita bangkit kembali nih, udah. Tadi guru kita bener pesan, masjid jangan pakai dijaga-jagain jarak, udah. Orang kalau udah masuk masjid bang, udah wudhu, udah mandi, apalagi sholat Jumat bapak-bapak, udah pakai wangi-wangian, masuk ke masjid, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk masjid. Ngapa sembahyang pakai disilang-silang? Ek. Bayang pada jauh-jauh jaga jarak, giliran selfie pada dempet semua, kan PA. Makanya kita yang masuk-masuk akal aja. Nih luar biasa. Yang fase bagus, yang apa? Yang lebih alim ilmu agamanya. Ustadz, sama-sama fase di kampung saya. Alimnya sama juga. Kalau alimnya sama, fasenya sama, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya. Dia yang berhak tinggal, yang berhak jadi imam. Tuh, yang tuaan umurnya. Tuaan apa artinya? Dewasa, lebih berpikir. Jangan bisanya cuman ngomong doang, bener bang?
Sama-sama umurnya Pak Ustadz. Oh, saya lihat lahirnya bareng, KTP-nya lahirnya bareng saya lihat. Kemarin ulang tahunnya bareng. Sama umurnya, sama. Syarat yang keempat, apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Alhamdulillah. Si lama Ustadz tinggalnya. Emang tinggal satu kampung bareng ini dia. CS kental dari masih kecil. Nah, habis syarat fikih. Syarat yang kelima, yang bininya lebih dari 2, lebih dari 1 boleh itu dia. Itu syarat dari doang saya tambahin. Syarat dari saya doang itu saya tambahin. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan lewat masjid yang kita bangun. Bukan hanya sekedar fisiknya, tapi bukan sekedar berjamaah sholatnya, tapi apa? Kita aplikasikan dalam kehidupan bersama, kompak kita bersatu. Maka kita kepengen hidup seperti 2 tangan, jangan hidup seperti 2 kuping. Karena kuping kanan sama kuping kiri nggak pernah akur. Jangan hidup kayak kuping. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Makanya dia nggak pernah ketemu lebaran. Kuping kanan budek, kiri anteng aja. Jangan begitu bang. Hidup kayak 2 tangan. Tangan kanan kerjanya cakep, tapi nggak pernah sombong sama yang kiri. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, semua tangan kanan. Yang kiri nggak iri. Yang kiri sadar, emang tugas gue bagian di belakang. Kata yang kiri, bagian kopialisasi. Gue bagian cleaning service, biarin gue di sini. Antepin aja bagian pembersihan. Gua lakonin, biarin. Tapi yang kanan kagak sombong. Tenang kiri, sabar. Walaupun yang terima duit gua ke mall, gua beliin jam tangan. Yang make elo. Enak hidup saling berbagi begitu bang. Kita umat Islam tuh kudu begitu enak rasanya. Ya enggak? Yang kita kedepankan Islamnya. Jangan kita bangga dengan ormasnya, bangga dengan ormasnya doang. Bangga dengan Islamnya. Cari titik temu. Jangan perbesar perbedaan. Kita kompak duduk bareng bersama. Beda itu boleh, marahan jangan. Bener. Lidi tahu Lidi? Kenal Lidi? Lidi kenal? Lidi bang, biar kata gede banget. Kalau sendirian, laler kagak mati. Bener bang? Tapi kalau ada lidi kecil-kecil, dijadiin satu, diikat, namanya sapu. Jangankan laler, anjing kita gede gempor. Hidup itu enak adanya orang lain, kebersamaan. Saya ngomong begini, kenapa? Karena ada bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya kemari, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti saya penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Biar kata ceramah 3 jam, sampai jam 12 siang kita ceramah saya di sini. Cuman yang dengerin kagak ada. Loh, paling kata marbot itu usah dulu lama begitu. Lepea. Hidup enak adanya orang lain. Nggak enak hidup sendirian. Kenapa? Inilah fungsi kita, kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Masjid dibangun untuk menjaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Insya Allah di masjid kita akan gali potensi semuanya. Strategi kita atur lewat masjid. Dari masjid ke masjid. Insya Allah masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah kita sholat. Itu ibadah yang mahdoh, rutinitas kita sholat. Tetapi kita tempat bermusyawarah. Kita melaksanakan kegiatan sosial di masjid. Insya Allah semua itu terwujud melalui Masjid Al-Barakah yang baru saja diresmikan oleh Pak Gubernur. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk sama-sama kita pengen kebersamaan itu ada. Kita tunjukkan kebersamaan itu. Beda boleh, marahan jangan. Artinya apa? Nggak semuanya perbedaan. Kalau dianggap musuh itu sama saja nggak pernah kita dewasa. Kapan kita mau berdemokrasi? Artinya apa? Karena kita terlahir dari perbedaan. Emak bapak kita beda. Dia laki, dia perempuan. Benar? Karena kita terlahir dari perbedaan. Jangan kaget dan jangan pernah kita kaget dengan perbedaan itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kebersamaan, kekompakan, terjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo umat Islam, kita jangan sampai diadu domba, jaga kebersamaan kita. Insya Allah ya enggak, bareng kita duduk sama, rendah berdiri sama, tegak. Insya Allah kalau kita maju perut, pantat mundur. Salah, maju terus, pantang mundur. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan kebersamaan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Allah yang menyatakan, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang yang merugi. Dengan kita berjamaah kompak, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita raih. Amin. Hari ini kita dapat 2 keuntungan. Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan.
Yang kelihatan dikasih pisang, kasih jeruk, anggur, ntar dikasih makan, kebuli. Masing-masing kita makan. Hari ini kita makan, ntar sore udah kita buang. Masuk ke kamar mandi, kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan habis segitu doang, tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah, dan Allah kasih pahala pagi hari ini berkah luar biasa. Insya Allah itulah keuntungan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Singkat ini aja karena udah dicolek sama sekjen dari subuh gabungan Bapak Ustadz Hamzah Ahmad. Beliau mudah-mudahan kita doain biar sehat. Jangan lupa ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak guru-guru kita ini masih sekarang namanya kultum, kuliah setelah antum. Jadi nggak lama-lama. Dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini banyaknya orang kagak ada